Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang K3LH, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Nah, kalau materi yang diberikan dicatat ya, dijadikan satu buku, nanti akan disebutkan. Oke. Yang pertama itu dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini ada pengertian K3LH. K3LH adalah program kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi lain yang memiliki banyak pekerjaan atau karyawan. Nah, keselamatan memiliki kata dasar selamat yang artinya mencakup kondisi seorang terhindar dari bahaya dengan tujuan meminimalkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan sakit, cacat, ataupun kematian. Nah, keselamatan kerja mencakup kondisi fisik atau jasmani, psikologis, mental dan rohani, serta hubungan sosial para pekerja yang dinyatakan dalam taraf normal dan baik. Nah, pengaturan tentang kesehatan telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 2 Ayat 1. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 menyatakan bahwa kesehatan seseorang meliputi beberapa aspek berikut. Yang pertama itu aspek kesehatan secara jasmani, aspek kesehatan secara rohani, aspek kesehatan dalam aspek ekonomi dapat dilihat jika seseorang memiliki pekerjaan produktif yang dapat menghasilkan nafkah untuk mencari diri, untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Dan yang terakhir aspek kesehatan dalam hubungan sosial. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 170 Pasal 2 Ayat 1, keselamatan kerja mencakup kegiatan pekerjaan di berbagai tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Nah, tujuannya itu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kesalahan sikap kerja maupun lingkungan kerja. Yang kedua, tujuannya memperhatikan dan menjamin kondisi kesehatan tenaga kerja dalam proses pekerjaan untuk memperoleh hasil yang baik. Nah, tujuan yang ketiga, menghindari dari menurunkan dan menurunkan tingkat probabilitas presentasi kecelakaan dan kematian di area kerja. Yang keempat, melindungi pekerja dari penyakit yang ditimbulkan akibat kondisi lingkungan kerja yang tidak sehat maupun tertularnya penyakit dari tenaga kerja lain. Yang kelima, memberikan pengarahan, pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan fisik maupun mental para pekerja. Yang keenam, terjaganya setiap aset perusahaan dari kecelakaan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian. Dan yang terakhir tujuannya yaitu ikut berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitar. Di sini kecelakaan dan penyakit itu dapat menimbulkan kerugian. Kerugian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kerugian sektor ekonomi, diantaranya alat, bahan, mesin, ruangan yang menjadi rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kerugian sektor ekonomi berikutnya, pengusaha atau pekerja harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan dan perawatan. Nah, kerugian di sektor ekonomi yang ketiga, menurunkan tingkat kualitas dan jumlah hasil produksi. Dan yang terakhir, berkurangnya tenaga kerja akibat kecelakaan. Nah, kerugian di bidang non-ekonomi yang pertama yaitu kerugian waktu bagi korban yang diharuskan istirahat di rumah, yaitu tidak dapat bekerja. Dan kerugian berikutnya tidak dapat beraktivitas seperti hari-hari biasa. Kemudian tentang filosofi K3. Nah, filosofi dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Nah, menurut International Association of Safety Professionals, filosofi K3 terbagi menjadi 8 filosofi. Filosofi yang pertama yaitu safety is an
ethical responsibility. Yang kedua, safety is a culture, not a program. Yang ketiga, management is responsible. Yang keempat, employee must be trained to work safety. Yang kelima, safety is condition of employment. Yang keenam, all injured are preventable. Yang ketujuh, safety program must be site specific. Tempat khusus yang terakhir yaitu safety is good business. Nah, yang terakhir, ini ada konsep keselamatan dan kesehatan kerja. Secara umum adalah konsep itu memahami prinsip dasarnya, sedangkan secara khususnya itu memahami pendekatan masing-masing keilmuan. Jadi secara umum konsepnya itu adalah memahami prinsip dasarnya, sedangkan secara khususnya adalah memahami pendekatan masing-masing keilmuan yang terlibat di dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagai ilmu yang bersifat multidisiplin, pada hakikatnya keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tujuan untuk memperkecil atau menghilangkan potensi bahaya atau risiko yang dapat mengakibatkan kesakitan dan kecelakaan serta kerugian yang mungkin terjadi. Nah, di sini ada dua konsep. Pertama, konsep lama. Yang kedua, konsep masa kini. Nah, yang terdapat dalam konsep lama keselamatan dan kesehatan kerja yaitu kecelakaan merupakan nasib sial dan merupakan risiko yang harus diterima. Kemudian, menurut konsep lama, tidak perlu berusaha mencegah. Mencegah masih banyak pengganti kerja. Keempat, membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Dan yang kelima menjadi faktor penghambat produksi. Dan ini yang termasuk dalam konsep masa kini. Yang pertama itu memandang kecelakaan bukan sebuah nasib. Kedua, kecelakaan pasti ada penyebabnya sehingga dapat dicegah. Ketiga, penyebab personal faktor 80-85% dan environmental faktor 15-20%. Kan selalu menimbulkan kerugian. Dan yang terakhir, peran pemimpin sangat penting dan menentukannya. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang simbol dan tanda bahaya. Nah, di sini ada beberapa mekanisme pembuatan tanda instruksi dan cara penempatannya. Yang pertama, mekanisme yang pertama adalah tanda atau simbol dibuat dengan gambar ilustrasi yang memudahkan untuk dilihat, dibaca, dan dipahami. Yang kedua, menambahkan beberapa kalimat himbauan, larangan, atau peringatan dalam ukuran yang besar, singkat, jelas, dan mudah diingat. Yang ketiga, pemasangan simbol atau tanda peringatan tersebut biasanya diletakkan di tempat terbuka, di depan pintu masuk, area tangga, terowongan, lantai, atau jalan berlubang, dan area pekerjaan yang sedang aktif untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Yang keempat, mekanismenya jika terdapat ruangan khusus yang menyimpan bahan-bahan kimia berbahaya, bahan mudah terbakar, seperti gas, bensin, kain, dan lainnya, simbol atau tanda peringatan dapat dipasang di luar ruangan atau minimal di depan area tersebut. Dan yang terakhir, mekanisme itu penggunaan kombinasi warna merah biasanya digunakan sebagai larangan atau peringatan keras bagi orang yang melihatnya. Sedangkan warna biru atau putih memberikan isyarat tanda atau simbol yang berupa himbauan. Nah, demikian pembahasan materi tentang K3K, K3LH. Dan selanjutnya Bapak akan memberikan tugas yang akan Bapak share nanti di classroom link tugasnya. Cukup sampai di sini. Saya akhiri.